Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi yuhibbul muhsinin wa yarfa'u darajatil muttaqin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Jemaah yang dirahmati oleh Allah, mari kita senantiasa terus bersyukur kepada Allah karena Allah telah memberikan nikmat-Nya yang sangat banyak kepada kita, terutama dua macam nikmat yang terbesar yang diberikan Allah kepada kita, yaitu nikmat Islam dan iman. Semoga Allah terus menolong kita agar kita senantiasa istiqomah taat kepadanya hingga kelak kita dicabut nyawa. Semoga dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dirahmati oleh Allah, di dalam pembuka tadi saya membaca Quran surat ke-96, surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Saya baca artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia itu Allah telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu yang Maha Pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaraan kolam. Dia Allah mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Di ayat-ayat yang saya baca ini, kata Iqra itu dibaca 2 kali. Para ulama banyak yang berselisih pendapat tentang ini. Ada yang mengatakan Iqra pada ayat-ayat itu bisa diartikan dengan membaca, bisa dengan menyampaikan, bisa dengan menelaah, bisa dengan meneliti, dan lain sebagainya. Kalau menurut Quraisy Shihab, seorang ahli tafsir, Iqra yang pada ayat pertama itu bermakna belajar untuk diri sendiri. Baca, belajar untuk diri sendiri. Tapi Iqra yang ada pada ayat ketiga itu bermakna mengajar untuk orang lain. Mengajar untuk orang lain. Selanjutnya di ayat yang keempat dan yang kelima, Allah menyatakan bahwa Allah mengajar manusia melalui pena, ya, dengan perantaran pena yang hasilnya adalah tulisan-tulisan. Jadi ini menunjukkan menurut Quraisy itu artinya apa? Belajarlah. Setelah kamu pelajari, setelah belajar, setelah paham, maka ditulis, ya, ditulis sehingga kita bisa membuat sebuah tulisan-tulisan atau karya tulis. Sehingga dengan karya tulis itu karya kita bisa dibaca oleh orang lain. Dengan demikian kita bisa mengajari orang lain dan kita pun mendapatkan pahala. Lanjutan menurut Quraisy Shihab, segala sesuatu yang belum diketahui manusia itu diajarkan oleh Allah. Allah yang mengajari kita, bukan siapa-siapa. Kalau kita bisa tahu dari seorang kiai, dari ulama, dari ustadz, dari guru, itu mereka itu hanya seorang perantara saja. Tapi yang memberi kita ilmu itu adalah Allah. Allah lah yang mengajarkan kepada kita semua. Perantaranya bisa banyak, ya, bisa melalui wahyu, itu kalau pada nabi. Bisa melalui mimpi yang baik. Bisa melalui ilmu laduni,
dan ilmu dengan usaha dari manusia, yaitu belajar, membaca, dan lain sebagainya. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, maka dengan membaca Quran surat Al-Alaq ini ayat 1 sampai 5 itu menunjukkan betapa pentingnya masalah belajar bagi kita. Betapa pentingnya, sangat-sangat penting ya, sangat-sangat penting. Bahkan bisa menjadi wajib ya, karena bahkan ada hadis yang menyatakan Nabi bersabda, "Thalabul ilma faridatun ala kulli muslimin wa muslimat." Menuntut ilmu atau ngaji ya, menghadiri majelis taklim hukumnya wajib bagi setiap muslim, bagi setiap orang Islam, baik laki maupun perempuan, baik laki maupun perempuan. Nah, kalau ngaji itu hukumnya wajib bagi kita, lalu ngaji yang bagaimana yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Maka tempat ngaji yang sesuai dengan itu ada beberapa ciri-ciri ya. Yang pertama, kita cari tempat ngaji yang mampu membuat kita hijrah. Jadi yang pertama, kita cari tempat ngaji yang mampu membuat kita hijrah. Hijrah maksudnya bagaimana? Berubah dari buruk menjadi baik. Dari sifat-sifat berakhlak buruk menjadi berakhlak baik. Jadi kalau ada tempat ngaji yang seperti itu mampu merubah akhlak kita dari sesuatu yang buruk menjadi baik, itu menunjukkan apa? Tempat ngaji yang cocok. Mampu membuat kita hijrah dari hidup dikendalikan nafsu menjadi mengendalikan nafsu. Jadi kalau pertama itu dikendalikan, kalau punya harta mau belanja saja, boros, dikendalikan nafsu, tapi setelah ngaji menjadi mengendalikan ya, menjadi mengendalikan, tidak dikendalikan oleh nafsu. Itu berarti tempat ngaji yang baik. Jadi tidak hanya sekedar ngaji, kita evaluasi tempat ngaji kita agar apa? Agar benar-benar sesuai dengan harapan. Dari sombong, ujub, takabur menjadi rendah hati kepada manusia dan rendah diri kepada Allah. Kalau kepada manusia nggak boleh rendah diri ya. Kita harus kalau kepada manusia itu rendah hati. Itu artinya tidak sombong, tidak takabur, tidak ujub dan lain sebagainya. Tapi kalau kepada Allah kita harus merasa rendah diri. Tidak bisa apa-apa kita ini di hadapan Allah. Kita tidak bisa apa-apa. Kalau tidak ditolong Allah, kita tidak bisa apa-apa. Jangan di hadapan Allah kita malah jadi sombong seperti iblis misalnya. Jadi tidak seperti itu. Tempat ngaji yang mampu merubah kita menjadi dari pemarah menjadi penyabar dan pemaaf serta ikhlas. Jadi dari sombong, dari pemarah menjadi sabar, pemaaf dan ikhlas. Coba kita evaluasi tempat ngaji kita, apakah sudah seperti itu ya. Yang kedua, ciri-ciri tempat ngaji yang benar itu adalah apa? Bisa menghilangkan rasa sok pinter ya. Jadi kalau kita itu mengaji itu terus apa? Menjadi keminter, itu bukan tempat ngaji yang baik ya. Bukan tempat ngaji. Pinter itu bagus ya. Ngaji terus menjadi pinter itu bagus. Tapi keminter itu nggak boleh ya, keminter nggak boleh. Sok pinter itu tidak boleh ya, sok pinter tidak boleh. Sok suci itu nggak boleh. Sok khusyuk, gampang kecewa, senang debat itu tidak boleh. Itu bukan tempat ngaji yang benar. Kalau kita ngaji menjadi sok pinter, akhirnya apa? Senang debat, ya, senang debat. Itu bukan ngaji yang baik. Padahal menurut Allah di Al-Quran surat ke-8 ayat 46 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhabari hukum. Artinya, dan janganlah kamu berbantah-bantahan yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatanmu. Jadi Allah melarang kita untuk berbantah-bantahan. Allah melarang kita untuk berdebat. Apalagi debat kusir. Yang dibolehkan itu diskusi berdasarkan ilmu.
dan berpihak pada kebenaran, bukan bukan sok benar sendiri, bukan seperti itu. Kalau kita ngaji di tempat yang membuat kita itu jadi keras, menjadi sok pinter, menganggap diri ini sok hebat, lalu sok suci, itu bukan tempat ngaji yang benar, bukan tempat ngaji yang benar. Jadi yang membuat kita itu hilang rasa sok pinter, hilang rasa sok suci, hilang rasa sok khusyuk, hilang gampang kecewa, dan hilang senang debat, maka itu tempat ngaji yang baik. Jadi kita evaluasi. Lalu yang ketiga, tempat ngaji yang benar itu adalah tempat yang mampu meningkatkan kualitas. Kualitas apa? Kualitas Islam kita, kualitas iman kita, kualitas takwa kita. Jadi mampu meningkatkan kualitas-kualitas itu. Lalu makin khusyuk. Nah, khusyuk itu bagus ya, tapi sok khusyuk itu tidak baik ya. Lalu lebih banyak zikrullah. Hati ini lebih banyak mengingat Allah. Begitu kita ngaji ke tempat itu, ternyata kita lebih sering ingat kepada Allah. Itu berarti hebat tempat ngaji itu ya. Tempat ngaji itu hebat. Lalu lebih rajin baca Al-Quran. Bahkan tidak hanya baca, kita coba pahami artinya, kita coba tadabburi, lalu kita amalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Lalu dengan ngaji di tempat itu, kita menjadi gampang berinfak, gampang bersedekah, gampang berzakat, gampang berkurban, gampang melaksanakan akikah. Jadi tidak medit, tidak bakhil. Itu menunjukkan tempat ngaji yang sudah baik. Nah, ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, bagaimana jika kita ketemu tempat ngaji yang seperti itu? Maka berusahalah sekuat tenaga, mati-matian ya, untuk terus ngaji secara istiqomah di tempat itu. Jadi berusaha terus. Kalau tidak ada uzur yang membuat kita terpaksa harus meninggalkan ngaji atau absen mengaji 1-2 kali, maka kita harus berusaha untuk hadir terus untuk ngaji. Di Al-Quran surat ke-18, surat Al-Kahfi ayat 28, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashiyyi yuriduna wajha wala ta'du aynaka anhum turiduna zinatal hayatid dunya. Artinya, dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari dengan mengharap keridhoannya, dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan dunia. Jadi kalau kita ketemu dengan tempat ngaji yang sesuai seperti tadi itu, maka kita harus bersabar berada di tempat itu ya. Bersabar di tempat itu. Jangan masalah dunia ini memalingkan mata kita. Kita harus istiqomah ngaji ya. Harus istiqomah ngaji. Karena apa? Dia sudah mampu membuat kita hijrah. Dia mampu membuat kita lebih khusyuk. Dia mampu membuat kita lebih dermawan dan seterusnya ya. Jadi kita harus merasa cocok terus. Kalau bahasa Jawanya itu cocok no ya, cocok no. Sehingga apa? Kita bisa hadir terus-menerus di tempat ngaji yang seperti itu. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam ini. Segala yang baik dan benar semata-mata berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga ada manfaatnya bagi kita. Semoga Allah menolong kita agar kita bisa mengamalkannya, agar kita bisa istiqomah hadir di tempat ngaji yang sesuai dengan hati kita. Apabila ada salahnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.